Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini via Zoom meeting untuk melaksanakan penyampaian materi yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Serta salam tak lupa disampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita masuk pada materi yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan kesehatan investasi masa depan. Apa itu investasi? Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita memahami dulu apa artinya dari kata kunci yang akan kita bahas kali ini, yaitu investasi. Maaf, ini kenapa macet ya. Oke, lanjut. Apa itu investasi? Investasi adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang, aset berharga, ke saham suatu benda, baik itu lembaga ataupun pihak pemodal yang kelak akan mendapatkan keuntungan serta setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan tersebutlah, inilah disebut investasi. Namun, bagaimana konsep investasi dan kesehatan? Kenapa kesehatan termasuk investasi? Dimulainya kesadaran diri untuk menjaga kesehatan sejak usia dini merupakan langkah pintar untuk investasi di masa tua. Dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar, tentunya akan membuat kita lebih leluasa untuk beraktivitas dan menjadi lebih produktif. Pada akhirnya akan memberikan keuntungan pada diri kita sendiri dengan semakin banyaknya karya positif yang kita ciptakan. Selain itu, jika dimulai sejak muda, kita tidak akan cepat merasa lelah dan mudah kesakitan di masa tua nanti. Sehingga semua hasil dari jerih payah dan keringat yang kita usahakan selama ini akan dapat kita rasakan pada usia 40 atau 50 nanti. Apakah teman-teman merasa semakin sering kita mendengar orang-orang di sekeliling kita menderita berat seperti kanker, diabetes, kolesterol, atau bahkan autoimun? Beberapa waktu belakang ini, sebelumnya kita tidak hanya mendengar penyakit itu diderita oleh orang-orang yang berusia lansia atau sudah 60 ke atas. Namun sekarang banyak juga anak-anak muda yang telah menderita penyakit tersebut. Sebagai contoh, menurut hasil penelitian dari Mariza Cordoba Foundation atau MCF, jumlah penyintas autoimun di Indonesia sudah mencapai 5.000 orang pada tahun 2019. Jumlah ini diyakini belum mencakup seluruhnya. Di Amerika sendiri, jumlah penyintas autoimun sudah mencapai 15,5% dari total penduduknya, di mana 80%-nya adalah wanita usia produktif. Belum lagi sekarang muncul penyakit akibat virus dan bakteri yang mengancam kehidupan di berbagai negara seperti virus corona. Menurut para praktisi kesehatan, penyakit berat di atas disebut penyakit degeneratif. Semakin marak terjadi karena akibat dari buruknya gaya hidup saat ini. Paparan kimia yang berupa pengawet atau gula buatan, ritme hidup urban yang sangat sibuk, dan juga paparan polusi yang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan stres pada fisik dan mental seseorang. Secara tidak langsung menyumbang turunnya imunitas seseorang sehingga mudah terpapar penyakit baik degeneratif maupun akibat infeksi virus. Sebagian besar warga perkotaan bekerja sebagai karyawan, di mana asuransi kesehatan merupakan salah satu benefit yang didapatkan. Hal ini sering membuat orang menyepelekan kesehatan karena merasa biaya kesehatan sudah ditanggung oleh asuransi. Padahal menjaga kesehatan tidak hanya terkait biaya saja, namun juga efek jangka panjang yang akan dirasakan. Lantas, bagaimana cara menjaga kesehatan? Cara menjaga kesehatan yaitu dengan menekan pola hidup sehat. Apa aja itu? Yang pertama itu membiasakan diri untuk sarapan pagi. Hayo, siapa di sini yang masih memiliki kebiasaan baik ini? Sahabat sehat, sarapan pagi merupakan kunci investasi untuk memulai aktivitas Anda. Tentunya dengan makanan yang bergizi, Anda akan menjalani aktivitas dengan lancar dan juga penuh dengan konsentrasi serta merawat organ pencernaan. Sarapan pagi sangat disarankan. Untuk yang masih merasa sarapan pagi merupakan hal yang berat dilakukan karena membutuhkan waktu, Anda dapat memulainya dengan membuat sandwich dan yang terdiri dari roti, sayur-sayur, dan isian daging. Yang kedua yaitu rutin berolahraga. Siapa sih yang tidak tahu manfaat dari olahraga? Selain membuat tubuh menjadi berkeringat, olahraga akan membuat Anda merasa lebih rileks, menghilangkan rasa stres dan penat. Seperti yang dibahas di atas, untuk menjaga kesehatan yang berolahraga, Anda tidak harus mengeluarkan biaya lebih untuk biaya bulanan gym dan susu suplemen. Dengan bersepeda atau lari pagi sekitar komplek, perumahan, atau berenang akan memperlancar sirkulasi darah, mengurangi lemak pada tubuh. Luangkan waktu 20-30 menit setiap hari untuk berolahraga sebagai investasi tubuh sehat di hari tua. Minimal 3 kali seminggu. Yang kedua, selanjutnya yaitu membawa air botol air minum.
Minum air mineral mungkin Anda sudah bosan dengan kami ini, tapi memang begitulah kebenarannya. Tubuh manusia didominasi oleh kandungan air, dan jika dikurangan, maka akan mengalami dehidrasi. Dalam keadaan santai, untuk mencakup kebutuhan minuman, minum cukup minumlah air mineral secukupnya sesuai dengan kebutuhan, dan jika ditambah dengan aktivitas berat, minumlah lebih banyak. Jangan tunggu sampai benar-benar haus baru minum, karena rasa haus sendiri merupakan reaksi tubuh yang mengalami dehidrasi. Kekurangan air dalam tubuh dapat dinilai dari warna oranye dan rasa haus sebagai prediktor paling tepat bagi tubuh kita. Selanjutnya yaitu istirahat yang cukup. Rata-rata waktu istirahat yang ideal bagi orang dewasa yaitu 7 sampai 8 jam. Setelah beraktivitas dari pagi hingga sore, tidurlah mulai dari jam 10. Sinkron semua alat elektronik seperti smartphone, laptop, dan hal lainnya yang dapat mengganggu tidur Anda. Tidur sendiri merupakan salah satu kebutuhan mendasar. Kurangnya tidur akan memakan fungsi kekebalan tubuh, mengurangi selera makan, dan berkurangnya energi. Aktivitas ini merupakan satu bentuk investasi kesehatan yang paling mudah untuk dilakukan dan tidak memakan biaya. Selanjutnya itu tersenyum. Jika kita tersenyum, kita akan merasa lebih bahagia. Dengan tersenyum ada beberapa manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama yaitu menurunkan tekanan darah, mengurangi stres, memperpanjang umur, mendapatkan hormon endorfin yaitu hormon pengeras sakit, dan juga serotonin, memperpanjang umur serta memperindah badan Anda. Selanjutnya yaitu kita masuk, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan? Apa manfaatnya? Manfaat pola hidup sehat yang pertama yaitu pastinya yang akan kita rasakan adalah tubuh menjadi lebih sehat. Dengan rutin mengkonsumsi makanan sehat setiap hari, badan kamu akan dipenuhi lebih banyak nutrisi dan dapat meningkatkan metabolisme serta memperkuat imun. Ketika kamu menggunakan pola hidup sehat dengan melakukan hal yang baik untuk tubuh, kemungkinan terkena penyakit ringan dan berat secara otomatis akan berkurang. Beberapa penyakit yang bisa kamu hindari antara lain adalah mah dan obesitas, karena makanan yang teratur dan juga menjaga kesehatan lambung. Selanjutnya itu memiliki banyak energi. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ketika kamu menjalani pola hidup sehat dan memperhatikan apa yang dimasukkan ke dalam badan kamu, maka metabolisme dapat meningkat. Ketika metabolisme bekerja lebih cepat, badan kamu akan merasa lebih banyak energi dan kamu akan memiliki lebih semangat menjalani hari-harimu. Selanjutnya itu meningkatkan produktivitas. Karena kesehatan badan terjaga dan memiliki banyak energi, otomatis produktivitas juga akan meningkat. Kamu bisa melakukan kegiatan sehari, bahkan juga yang tanpa hambatan. Manfaat lainnya yang kita rasakan itu menjaga berat badan terjaga, pola hidup teratur, jika lebih positif, kesehatan mental terjaga, kritik kulit, meningkatkan kepercayaan diri, bisa menikmati hidup secara optimal. Mungkin ini yang saya sampaikan pada hari ini. Maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan alhamdulillah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah datang.